kemudian hakim, kemudian bagaimana cara mengajukan gugatan, bagaimana membuka sidang, ya, berapa ketuk palunya, kemudian bagaimana mengajukan replik dan duplik, serta pembuktian, bagaimana menyumpah saksi dan musyawarah hakim, serta membaca putusan apa yang dibaca. Nah, dan kapan vonisnya, itulah yang dipelajari di hukum acara, itulah prosesnya. Itu yang diatur, yang bagaimana beracara di pengadilan. Ya, nah, itulah. Nah, jadi ini sudah menggambarkan bahwa ada di semua nanti bisa berprofesi sebagai pengacara. Nah, itu dia membantu kliennya, ya. Nah, bagaimana bantu klien tadi? Kita harus punya surat kuasa. Kemudian bagaimana kita membela klien kita, apa yang dibela, apa yang disampaikan di persidangan. Nah, itu juga bagian hukum acara. Semuanya tidak terlepas dari hukum acara. Jadi tidak boleh hukum acara itu karena bersifat imperatif. Ya, hukum acara itu sifatnya imperatif. Ya, imperatif artinya apa? Memaksa. Tidak bisa orang apa dilangkau-langkaui atau tidak bisa. Dia sifatnya imperatif. Kalau memotong-motong nanti bisa dibatalkan demi hukum. Ya, ya, dia harus dilakukan mediasi, lalu kita patuh aja besok langsung jawaban, tidak bisa. Maka perkara yang ada para pihak apabila tidak dimediasi, maka putusan bisa dibatalkan. Ini bahayanya. Apalagi hakimnya dilaporkan, ya. Itu akan diperiksa lagi. Unprofessional conduct namanya, tidak profesional, ya. Jadi itulah. Jadi bagaimana ke depan, ya, punya tekad, ya, mau jadi hakim seperti itu. Mau jadi penitra pengganti, ya di samping sana duduknya, dia mencatat saja. Jadi pengacara yang membantu kliennya. Kalau mau jadi para pihak, tidak usah jadi para pihak, ya. Tidak usah lah. Ya, kan diperhatikan, tidak usah lah mau jadi para pihak, ya. Ya, janganlah jadi para pihak nanti itu hanya, ya. Saya mau jadi para pihak aja, Pak, nggak boleh itu. Ya, jangan mau jadi para pihak. Jadi ini karena ini semuanya adalah profesi. Profesi advokat itu bagus juga. Kita menolong orang yang tidak paham hukum acara. Kita tolong mereka, kita bantu mereka untuk mendapatkan hak-haknya di pengadilan. Ya, nanti terserah berapa dibayar jasanya tergantung akadnya. Berapa akad syariahnya, kan? Itu kan akad syariahnya itu kan juga membantu. Mau jadi hakim, ya boleh, tapi gaji kita negara aja. Mau jadi PP juga boleh. Ya, jadi perkuat berikutnya. Kalau sekarang kemarin sudah dibuka itu namanya ada TKD, ya, perkuat TKD-nya, tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar itu ada 3 poin pula, tes kebangsaan apalagi ada 3 itu. Ya. Setelah tes TKD ada lagi tes berikutnya. Itu secara nasional, ya. Itu diurut, ya. Ya, minimal untuk lulus itu 311 nilainya. Ya. Dan itu pakai skor masing-masing, ya. Ada skor masing-masing, jangan boleh rendah daripada itu. Nah, itu kalau memang tesnya. Jadi sekarang karena sistemnya seperti itu oleh negara kita ikut sistem itu. Ya, harus ikut sistem. Kalau kita ditinggal, ya, ikut sistem itu. Ya, jadi ini, ya, mudah-mudahan nanti, ya, pertahankan. Karena di TKD itu cuman yang ditanya itu ilmu umum-umumnya, ya. Ada tes kemampuan dasar itu umum-umum juga. Kemudian kebangsaan tes psikotesnya juga, ya. Kemudian setelah TKD itu baru ditanya nanti tes mengenai bidangnya. Ini memang begitu sistem yang dibuat negara, ya, kita ikut, ya. Ini. Jadi mudah-mudahan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Saria beserta Buya, ya, Pak Mas, yang mendampingi selama lebih kurang 8 minggu. Jadi direkam
orang berdua ini sudah tahu berapa nilai masing-masing. Ya. Ya, siapa yang tertinggi, siapa yang terendah. Tapi tidak usah lah. Kalau memang dia bagus semua, kasih aja nilai bagus. Ya, kalau sudah bagus semua, kasih nilai bagus. Kalau saya cuman setuju aja itu. Kalau memang begitu yang diberikan oleh dosennya, oleh hakim pendampingnya. Jadi yang penting secara pengadilan dengan kurun waktu yang seperti itu, barangkali itulah yang bisa diberikan. Ya. Kami atas nama pimpinan, jika ada kurang berkenan ya dari kami semua atau kurang pas lah, ya karena memang pengadilan kita ini di samping melayani masyarakat juga menerima pengaduan kadang keluhan masyarakat. Seolah-olah pengadilan ini nampaknya seperti curhat nampak di depan itu. Karena orang yang datang sini orang yang bermasalah. Ya. Ya, orang bermasalah. Orang bertengkar di rumah. Di sini dia disampaikan ya. Nah, jadi kita juga melayani masyarakat. Tidak seperti kantor gua. Kalau kantor gua tuh orang-orang ya orang-orang senyum semua itu, tidak ada masalah deh. Kalau perlu cepat selesai nikahnya ya. Kalau perlu cepat pula malamnya. Nah, ya. Itu kalau orang kantor gua. Kalau sini nah orang kening semua. Orang bermasalah. Ya. Orang yang ya orang bermasalah lah. Baik, itu saja kami kata sambutan ya. Jadi kami pengadilan agama ini tetap membuka ruang ya, membuka pintu. Nah, jadi kalau memang sudah secara akademiknya dari kampus sudah berakhir besoknya, nah sudah jangan ada datang lagi ke sini. Kenapa ada datang lagi? Kan udah habis Pak katanya. Tapi siapa yang mau datang silakan ya. Nah, ya Messi ya, jangan pernah lagi lewat di sini, tidak mampir pula kan. Mau pulang ke kampungnya lewat aja. Nah, ini nih ya, tetap tengok-tengoklah kalau ada silaturahmi sini tetap ya. Barangkali itu lebih dan kurang banyak maaf ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.